na ha. Ini bukan paduan suara. Sudah. Lah katanya pengen suaranya forward gitu. Yongko ae. Saya kan bukan jadi penyanyi. Iya, enggak apa-apa. Ya tapi kau sih. Itu semuanya latihan olah vokal itu tidak hanya untuk ketika bernyanyi, tapi ketika kita misalnya ngobrol di depan mic kayak gini, ngobrol di depan kamera dan lain sebagainya, ngobrol sama orang pun biar lebih jelas itu ada fungsinya lah gitu loh. Pronunciation itu bahasa Indonesia apa? Pelafalan kalau pronunciation itu. Kamu pelafalan angel aku. Oke, kita ngomongin apa sih? Ini sekarang podcast olah vokal ya. Padahal kita nggak ada ngomongin olah vokal sama sekali hari ini. Itu nanti di podcast lain aja. Oke. Jangan di New Malang Post Podcast. Keluar dari jalur soalnya. Oke, hai seluruh pendengar podcast New Malang Post. Dan juga pemirsa New Malang Post Channel. Kembali lagi bersama saya Ajeng. Dan juga saya Firman di New Malang Post Podcast. Asli podcast Arek Malang. Oke. Sudah duduk yang enak, sudah siapin kopimu, gorenganmu. Bukan kopi. Ini air kelapa asli dari rempah. Dari apa tadi? Sarilam. Warung Bu SS. Lagi-lagi untuk dari teman-teman UMKM. Wah, terima kasih. Seger. Jadi kita di sini itu kenapa selalu bersemangat ya? Kalau lihat kayak setiap hari lihat Instagram ini ketemu sama aku Mas Firman gitu ya. Kok kayak baterainya nggak habis-habis karena kiriman teman-teman UMKM ini. Terima kasih teman-teman UMKM. Semoga perekonomiannya semakin meningkat ya. Ya benar, semakin membaik terus. Walaupun ada isu resesi tapi ya jangan dipikirkan itulah. Benar. Yang penting bagaimana caranya perekonomian itu naik. Khususnya karena kondisi pandemi kayak gini ya, semua orang pasti terdampak merasakan kesulitan ekonomi itu. Iya. Nah, justru ini banyak dimanfaatkan oleh beberapa fintech. Apa sih fintech? Apa sih? Fintech. Financial technology. Yes. Banyak dimanfaatkan sama beberapa financial technology ini, atau kayak kita ngomongnya lebih familiar tuh kayak pinjaman online gitu ya. Ya, pinjaman online itu banyak mulai bermunculan. Kalau kita lihat sosmed, kita lihat apapun mulai bermunculan. Ya. Ada yang benar. Ya. Tapi juga kita harus lebih berhati-hati lagi karena banyak yang ilegal. Jadi memberikan penawaran yang sangat amat menggiurkan, tapi ya itu nggak aman itu. Iya, gitu. Nggak amannya itu lebih ke mereka bisa mengakses data pribadi. Karena kan memang fintech lending ini adalah pinjaman yang berbasis aplikasi. Oke. Pokoknya ya, yang kalian tahu pasti banyak. Benar. Kita tidak bisa menyebutkan, pokoknya fintech lending lah. Pinjaman aplikasi online itu yang mereka bisa mengakses data pribadi HP ya, kita. Benar. Itu tadi juga sih yang disampaikan oleh Satuan Tugas Waspada Investasi beberapa waktu yang lalu oleh OJK. Fintech ilegal ini di kondisi pandemi ini juga banyak menyasar kayak masyarakat yang sedang kesulitan itu. Iya. Jadi yang sedang butuh uang, akhirnya kayak ada tawaran yang menggiurkan dengan kemudahan, sangat amat mudah gitu. Jadi tanpa pikir panjang langsung ya wis lah ayo kayak gitu. Padahal belum tentu aman. Iya, karena memang syaratnya mudah, tinggal install aplikasi itu, masukkan data sembarang kali. Benar. Selesai. Cair akan dalam berapa menit? Hitungan menit loh. Aku pernah loh kayak nyoba karena setiap kita lihat YouTube atau lihat apa ya, kayak Instagram lah ya. Pokoknya atau game-game di Android. Iya, YouTube sih kayaknya lebih seringnya itu selalu muncul bermacam-macam. Muncul bermacam-macam dari yang A, B, C, D, akhirnya karena kepo aja sih sebenarnya. Iseng kepo aja. Maksudnya memang semudah itukah gitu loh. Semudah itu kan mereka nggak kenal kita, nggak pernah ketemu kita, bener-bener cuman secara online. Kita cuma ngisi beberapa data dan itu pun sebenarnya datanya nggak terlalu banyak sih. Cuman ngisi ada form data-data, suruh foto KTP kayak gitu-gitu, terus alamat dan lain sebagainya. Nggak lama kemudian memang bener langsung masuk ke rekening. Berapa itu? Waktu itu sih 3 juta. Ya lumayan. Tapi karena itu kayak iseng aja ya. Aku juga nggak nyangka kalau tiba-tiba
secepat itu beberapa jam langsung masuk ke rekening. Hitungannya jam ya? Oh iya lumayan. Jam? Iya. Nggak sampai hari kok, jam. Itu langsung masuk ke rekening. Ya udah, gimana lagi udah masuk ke rekening, akhirnya ya udah dikembalikan dengan bunga. Jadi rugi. Jatuhnya berapa? Aduh aku lupa waktu itu ya. Sampai Ya 4 juta lumayan. misalnya? Oh enggak nyampe Balik. sih. Nggak nyampe. Tergantung juga jumlah pinjaman kita ya. Semakin besar juga kayaknya semakin banyak. Iya. Iya ya. Itulah. Dan yang menyebalkan dari pinjaman online itu Bener. terkadang mereka setelah mengakses HP kita, mereka kalau misalnya ada yang nggak bayar gitu ya, itu akhirnya teman-temannya itu di blasting SMS kalau bahwa teman Anda yang bernama A punya pinjaman Di sini sebesar 10 ini. juta, 10 juta di sini. Mereka dia membawa lari dengan tidak membayarkan ini. Wah, itu kan mengganggu kan. Tapi kadang-kadang emang ada beberapa yang suruh mencantumkan kontak orang terdekat gitu. Tapi ya itu juga banyak yang kebocoran data itu ya. Jadi dia ngambil data-data kita karena biasanya kan kita login pakai Google atau login pakai apa, itu kan bisa masuk ke kontak gitu. Dan itu salah satu yang ilegal. Salah satu fintech yang ilegal itu bisa mengakses kontak. Padahal secara tidak sadar kita mengizinkan itu. Kan biasanya kan ada kan kalau misalnya kita mau ngambil foto, kan ada perizinan kamera dan juga lokasi dan sebagainya. Nah itu. Iya, berarti ya kita harus hati-hati sih kalau memakai aplikasi apapun, nggak cuman aplikasi pinjaman online ya. Aplikasi apapun itu kalau misalnya mau mengakses kontak, mau mengakses apa, kita harus lebih hati-hati lagi, disaring lagi gitu. Sing paling enak iku ojo ngutang. Nah ya benar. Benar. Atau lek kepepet ngutang konco dhewe wis. Gak ono bunga, gak ono apa. Lek konco duwe konco sugih sih. Lek kan duwe ojo ngutang. Soalnya susah ngutang iku. Iya. Apalagi kalau pinjaman online itu pasti bunganya tinggi. Kembalinya itu bisa 50% lebih. Terutama biasanya pinjaman online yang abal-abal ini. Kalau pinjaman online yang memang sudah kayak terverifikasi ya, terdaftar di OJK. Ya biasanya sih kayak nggak ada masalah lah, nggak sampai yang kayak gitu. Pokoknya nggak sampai mengganggu privasi kita lah. Kayak SMS blasting yang menyebar SMS kalau bahwa si A ini belum bisa membayar hutangnya atau apa gitu. Iya benar. Dan ini yang terbaru ya, ada Satgas Waspada Investasi dari OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan menutup 126 fintech peer-to-peer lending ilegal, 32 entitas investasi dan juga 50 perusahaan gadai tanpa izin di bulan September kemarin. Makanya harus waspada sama fintech-fintech yang nggak ada izinnya. Iya, karena memang mereka menawarkan tanpa ribet ya. Kalau misalnya kita pinjam ke bank kan harus dengan seberapa juta harus ada istilahnya jaminan. Dan juga biasanya ada gini, gajinya setiap bulan berapa gitu. Itu kan biasa kayak disurvei sih. Begitu. Lah itu kalau yang legal biasanya ya udah. Pokoknya yang bayar kayak gitu, nggak mau tahu. Dan bunganya gede sampai 5%. Oh banyak banget. Di Malang sendiri tercatat ada 41 pengaduan fintech lending yang ilegal. Wow. Tinggi juga. Ya 41. Banyak. Wow, makanya harus hati-hati. 41 ibu kabeh fintech dewe-dewe kan. Ya berarti kan menjamur sudah. Benar. Bahaya loh ibu. Makanya hati-hatilah kalau mau kayak gitu-gitu. Juga yang investasi bodong itu juga harus lebih hati-hati. Apapun sekarang kondisi sulit lah gitu. Apapun kalau mau mengeluarkan uang ke investasi, pinjaman online gini memang harus banyak berhati-hati. Jangan terlalu percaya lah. Jangan terlalu percaya. Bisa kalau misalnya memang itu fintech yang terdaftar di OJK, itu pasti ada di website resmi OJK atau misalnya kalau mau ngecek di OJK itu bisa ke kontaknya OJK di 157 itu ya kalau misalnya butuh. Misalnya enggak aku males telepon, bisa WhatsApp di 081
157. Gampang. Kok ngerti lah, ada di website OJK. ojk.go.id. Nah itu juga ya, sekarang itu kita dimudahkan dengan teknologi, apapun kita dimudahkan. Pinjaman online pun kita juga dimudahkan kalau misalnya butuh duit. Tapi kita harus mengimbanginya dengan apa ya, kita sendiri harus teredukasi untuk untuk jangan malas mencari kayak gitulah. Sebenarnya kalau misalnya kita mau lihat lagi, misalnya ada apa ya, mawar.com gitu ya, pinjaman mawar.com misalnya kayak gitu, kita bisa cari loh sebenarnya itu ada izinnya atau enggak, itu bisa kita cari terlebih dahulu sebelum benar-benar memang mau minjam gitu loh. Jangan males. Ini saya pernah hampir memang mau beli HP kan, memang hampir mau pinjaman online, tapi ya nggak usah lah, daripada nanti ada apa-apanya di belakang, mending kartu kredit. Benar. Tapi lebih baik jangan ngutang. Jangan ngutang. Ini terhitung juga dari tahun 2008 sampai September 2020 kemarin itu OJK sudah menutup 2.840 fintech lending di Indonesia. Di Indonesia aja. Itu berarti kan memang banyak banget, dan memang membuat seperti itu berarti kayaknya untuk orang-orang yang bisa itu mudah ya. Iya. Ya memang sekarang apapun yang kalian mau itu kan bisa kan, di googling itu bisa. Benar. Di YouTube itu pun misalnya kalau mau ngulik bagaimana cara membuat aplikasi di Android itu bisa banget. Benar. Mek gelem apa ora ngono. Oke. Nah itu pokoknya harus hati-hati. Iya. Terus juga selain masyarakat yang memang kesulitan segitu, itu sekarang tuh banyak yang kena itu juga mahasiswa. Kadang-kadang kan ketergiur ya, kepingin beli handphone baru tapi sungkan minta uang ke orang tua, pengen beli apa yang baru, laptop, tapi sungkan minta uang ke orang tua, ya udah pakai pinjaman online, dicicil, maunya dicicil tiap bulan, nanti dari sangunya dari orang tua kayak gitu. Itu juga harus hati-hati ya buat teman-teman mahasiswa. Karena itu nagih. Karena sekali kita pinjem, waduh aku iso tuku rek, akhirnya aku waktu tuku iki nyelang mana, beli ini pinjem lagi, utang lagi, akhirnya utang sana sini, akhirnya waduh lah kok wis numpuk, ya aku cara bayar gitu. Itu pokoknya kalau fintech lending yang legal itu aturannya itu tidak boleh mengakses kontak, melainkan hanya diperkenankan mengakses mikrofon, kamera, dan lokasi. Nah itu berarti itu tadi mereka ada izin-izinnya, mengizinkan apa tidak, kalau enggak ya enggak bisa dipinjemi. Benar. Fintech yang legal juga bisa dilihat di websitenya OJK juga kan, daftarnya. Sudah ya. Sudah. Minum iki virgin coconut oil. Virgin coconut oil. Ya wis itulah pokoknya. Intinya yang pertama, kalau misalnya memang butuh banget, butuh uang banget, mau pinjaman online, lihat dulu legal atau enggak. Kalau misalnya nggak butuh banget ya nggak usah. Iya. Gitu. Yang terpenting itu kayak ngutang itu istilah apa ya? Kalau pengen sesuatu, ngutang itu adalah opsi terakhir yang paling buruk. Benar. Kemanapun lah aku lo ya. Kalau aku opsi apapun, itu pokoknya hutang itu terakhir. Benar. Kalau misalnya pengen rumah, kayak kudu ngutang. Karena rumah harganya mahal. Kati ngutang 400 juta, sopo sing ngerti duwe? Lek gak Sandiaga Uno. Banyak loh orang ya. Ini Ramadhani. Ini Ramadhani ku ketiban sugih. Sampai lupa caranya buka salak. Ya udah. Teman-teman UMKM, daripada buka pinjaman online, mending dengarkan podcast kita. Iya. HP-nya langsung buka podcast kita. Kalau mau review produknya direview oleh kita berdua atau 3, 4 itu bisa kirimkan produk kalian ke kantor kita New Malang Pos di Jalan Jembawan 7 nomor 8 Sawu Jajar 2. Tapi dibatasi daftar dulu ya. Daftar dulu. Dibatasi per minggu 7 UMKM saja. 7 produk. Apakah itu kria, makanan, minuman. Terserah. Yes, apapun lah itu. Apapun. Gitu. Mau tahu kontaknya? Lihat di Instagram. Saya enggak hafal soalnya.
Instagram @newmalangpost.id. Jangan lupa di-follow juga. Nah, terus kalau misalnya mau tahu berita-berita seputar Malang Raya Nasional dan lain sebagainya bisa dibaca di koran New Malang Post. Asli korannya Arek Malang. Nah, dan juga di website www.newmalangpost.id. Yes. Oke, jangan ketinggalan juga berbagai kegiatan kita di Instagram. Ada live enak-enak, ada live bisik. Ya. Barusan kita bincang asik. Barusan hari ini kita live sama salah satu jebolan Indonesian Idol, Novia Bahmit, yang baru saja merilis single pertamanya. Firman Idol juga pernah. Oh, ada loh Firman Idol. Siapa ya lagunya itu tapi? Ku tak bisa. Kok malah nyanyi mana sih? Kurang forward suaranya. Iya nanti. Ya, kapan-kapan kita bahas ngobrol sama pakarnya penyanyi, jangan sama. Kalau kita berdua nanti ngomong apa ini? Mau bahas penyanyi saya serahkan ke Ajeng karena dia memang penyanyi. Aku tak rungokno ae. Penyanyi apa? Jangan lupa kamar mandi. Sudah ya, jangan lupa ya. Oh iya. Ikuti kita juga di @enak-enak_MLG. Oh iya benar. Kalau kalian yang pengen ngerti direktori kuliner Kota Malang Raya bisa di follow enak-enak_MLG karena nanti juga akan bertabur giveaway dan berbagai hadiah bagi followersnya enak-enak_MLG. Tapi ini masih dibangun. Pelan-pelan. Masih dibangun. Apa istilahnya? Sik ditotos. Iya benar. Makanya harus di follow. Iya. Biar adminnya semakin semangat. Iya. Bukan aku. Masuk KPKP aku. Percaya? Anda percaya atau tidak? Adminnya bukan aja. Bukan. Di belakang kamera adminnya. Memang bukan. Oke. Yaudahlah ya. Adminnya adalah produser enak-enak. Ini pokoknya. Oke. Oh iya, hari Senin kita juga bakalan ada live dengan seorang biduan spesial. Makanya kalau mau tahu harus di follow dulu ya @newmalangpost.id. Oh iya. Udah lah. Berapa menit? Sudah lama kita kayaknya. Wis berapa menit? Oh wis pokoknya ini. Oke. Oh 20 ya wis. Terima kasih ya buat seluruh pendengar New Malang Post Podcast dan juga pemirsa New Malang Post Channel. Jangan lupa di like, komen dan juga subscribe. Terima kasih ya semuanya. Ya. Nuhun dulu. Sampai ketemu di edisi selanjutnya ya. Bye bye. Ya, terima kasih dekannya Sarilam.